Saat ada perang Iran-Israel, kita terlalu fokus dengan efeknya ke harga saham minyak dan batu bara. Di luar itu, ada risiko untuk saham CPO. Alasannya, Timur Tengah memiliki peran penting dalam produksi dan ekspor urea. Saat ini, harga urea sudah naik 30-an secara year to date. Meski posisi kenaikan harga urea saat ini masih lebih rendah dari posisi 2022 yang melejit cukup tinggi. Di sisi lain, masalah harga pupuk juga bisa di-trigger faktor domestik, yakni kenaikan harga gas HGBT menjadi 6,521 per MMBTU, ada potensi harga pupuk naik tipis juga agar produsen bisa jaga margin. Jika harga CPO tahun ini ada di 3.900 sampai 4.200, sedangkan harga pupuk naik, artinya ada potensi harga jual rata-rata berpotensi turun, sedangkan biaya produksi meningkat, sehingga kinerja mengalami perlambatan. Logika sederhana, kalau harga oil naik, biasanya komoditas lain akan ikutan naik. Kenapa? Untuk buka hutan, untuk gali tanah, untuk bawa truk, untuk bawa pesawat, untuk bawa kapal, bahkan untuk bikin pupuk, itu semua butuh bahan bakar oil. Jadi, ketika harga oil naik, otomatis cash cost semua aktivitas ekonomi akan naik, yang pada gilirannya akan ikutan kerek average selling price atau harga jual rata-rata semua komoditas. Semua orang pengen cuan. Kalau ongkos tanam sawit hingga antar sawit pakai kapal dan truk naik dari 1 juta per ton ke 2 juta per ton karena harga solar naik, apakah masuk akal? Kalau itu pengusaha sawit jual sawitnya di harga tetap 1 juta rupiah per ton, mikir logis aja. Dalam dunia nyata, tidak ada yang pengen rugi, kecuali memang pengen promosi awal-awal dulu. Tapi setelah itu, mau tak mau harus jual mahal. Kalau tidak, mau bangkrut. Hanya di saham aja, banyak yang rela beli mahal, jual murah. Konflik bersenjata antara Iran dan Israel di 2025 telah mengguncang stabilitas geopolitik Timur Tengah dan memicu gelombang ketidakpastian di pasar global. Serangan rudal balasan, ancaman blokade Selat Hormuz, dan eskalasi militer di kawasan strategis minyak dunia itu langsung mengguncang harga energi internasional. Brent crude melonjak 7,5% hanya dalam beberapa hari, menyentuh level $74,56 per barel. Kekhawatiran gangguan pasokan minyak mentah dunia tak hanya menggoyang pasar minyak, tapi juga menggerakkan komoditas turunan seperti crude palm oil, yang menjadi salah satu substitusi utama dalam industri bioenergi global. Ketika minyak dunia terancam, perhatian dunia beralih ke sawit, dan bagi Indonesia yang memegang setengah pangsa pasar CPO global, ini adalah kesempatan sekaligus ujian. Di tengah krisis geopolitik ini, harga CPO langsung menanggapi. Bursa Malaysia mencatat lonjakan harga kontrak CPO Juli tahun 2025 sebesar Rp171 dalam sehari ke Rp4.096 per ton, dan dalam waktu singkat menembus Rp4.113 per ton per 18 Juni, naik 5,9% dalam sebulan. Ini bukan kejutan, setiap konflik besar di Timur Tengah hampir selalu membuat harga minyak dan CPO naik serentak. Bagi Indonesia, lonjakan harga CPO memberi angin segar bagi emiten-emiten sawit yang sebelumnya tertekan. PT Jaya Agrawati misalnya mencatatkan laba bersih Rp21,6 miliar pada kuartal 1 2025. Berbalik arah dari kerugian tahun sebelumnya, emiten besar lain seperti PT Astra Agro Lestari, PT Sampurna Agro, PT London Sumatera Indonesia, dan PT Triputra Agro Persada juga mencatatkan kenaikan ASP dan permintaan ekspor. Data Malaysia menunjukkan ekspor CPO melonjak 7,9%, minus 9,9% pada saat
tensi geopolitik meningkat, dan Indonesia sebagai produsen utama jelas ikut panen permintaan. Namun, harga tinggi tak otomatis menjamin kemenangan. Di balik kenaikan harga CPO, biaya logistik ikut naik karena kapal-kapal harus memutar dari Laut Merah ke Tanjung Harapan. Waktu pengiriman molor 10-15 hari dan biaya kontainer melonjak hingga 200%. Harga pupuk yang 64% bahan bakunya berasal dari Mesir dan Timur Tengah juga meningkat tajam. Di sisi lain, rupiah terdepresiasi ke Rp16.340 per 5 menaikkan beban utang falas bagi emiten sawit yang punya eksposur dolar. Pasar saham mencerminkan kompleksitas ini. Meskipun fundamental emiten sawit menguat, indeks volatilitas global ikut naik. RSI harian CPO tercatat di level 43 dan stokastik RSI di angka 38, menandakan tekanan jual masih bisa muncul. Support harga berada di Rp3.861 dengan resistance di Rp4.310 per ton. Jika harga berhasil tembus resisten tersebut dan konflik makin berlarut, potensi kenaikan 15% minus 20% terbuka lebar. Namun jika muncul sinyal deeskalasi atau kesepakatan damai, pasar bisa berbalik arah dengan cepat. Faktor cuaca juga tidak bisa diabaikan. Tahun 2025 cenderung berada dalam fase NSO netral dengan potensi La Nia ringan di akhir tahun. Ini berarti produksi sawit kemungkinan stabil, bahkan bisa meningkat jika curah hujan mendukung. Namun, kenaikan produksi di tengah stagnasi permintaan bisa menekan harga CPO, terutama jika ekonomi global melemah akibat perang yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi risiko. Kementerian Perindustrian mendorong percepatan hilirisasi sawit dan diversifikasi energi ke biofuel serta panas bumi. Bank Indonesia mengaktifkan skema local currency settlement untuk mengurangi tekanan terhadap dolar. BPDPKS juga bersiap menyesuaikan skema insentif biodiesel agar tetap kompetitif di tengah lonjakan subsidi energi akibat perang. Namun, semua keputusan harus dipertimbangkan dengan kehati-hatian. Jika konflik makin memburuk dan Selat Hormuz sampai ditutup, minyak dunia bisa melonjak ke atas $100 per barel. Harga CPO bisa ikut naik, tetapi dunia bisa terjerumus ke jurang resesi. Permintaan terhadap produk turunan sawit seperti makanan dan kosmetik bisa anjlok. Defisit APBN Indonesia juga bisa membengkak hingga 2,8%, minus 2,9% karena subsidi energi dan tekanan fiskal. Konflik Israel versus Iran memang menjadikan CPO sebagai primadona jangka pendek. Tapi, risiko sistemik tetap membayangi. Siapa yang bertahan dan menang bukan yang paling besar atau paling cepat, tapi yang paling siap. Top 4 saham CPO Indonesia 2025, AA Listra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di sektor agribisnis, terutama perkebunan, kelapa sawit, dan pengolahan. CPO dan sebagian juga mengelola perkebunan karet, sapi, serta pabrik pupuk dan kilang CPO. Didirikan pada 3 Oktober tahun 1988 sebagai PT Surya Raya Cakrawala dan berganti nama beberapa kali sebelum resmi menjadi PT Astra Agro Lestari Tbk pada 1997. Bertepatan dengan IPO-nya di Bursa Efek Indonesia, anak usaha dari konglomerat PT Astra International Tbk, dengan kepemilikan sekitar 79,7% saham oleh Astra dan sisanya dimiliki publik. LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk. Lonsum adalah perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia dengan sejarah lebih dari 1 abad yang mengkhususkan pada pengembangan kelapa sawit, karet, kakao, dan teh. Di bawah kendali Salim Group, Lonsum memadukan operasi skala besar dan kemitraan petani plasma, dilengkapi fasilitas pengolahan lengkap dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. TBLA
Tunas, Baru Lampung Tbk. TBLA didirikan pada 22 Desember tahun 1973 dan mulai beroperasi di Lampung pada awal 1975. TBLA merupakan bagian dari Sungai Budi Group, pionir industri pertanian Indonesia sejak 1947. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak 14 Februari tahun 2000. TBLA adalah produsen besar minyak goreng sawit, gula, sabun, dan biodiesel. Sebagai bagian dari Sungai Budi Group, perusahaan ini sudah mapan sejak 1970-an dan berperan utama dalam industri pertanian dan energi terbarukan di Indonesia. Dengan jejak yang luas di sektor domestik dan ekspor, TAPG, PT Triputra Agro Persada Tbk. Fokus utama TAPG adalah pada perkebunan kelapa sawit dan pengolahan produk turunannya, serta perkebunan karet. Operasionalnya mencakup wilayah Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Total lahan sawit mencapai 160.000 ha dan karet 1.400 ha. Dengan 18 pabrik kelapa sawit serta fasilitas pengolahan inti sawit, awalnya didirikan sebagai PT Alam Permata Indah pada 24 Januari tahun 2005 dan mengubah nama menjadi PT Triputra Agro Persada Tbk di tahun yang sama. Perusahaan resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 12 April tahun 2021.